Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikrian Syahputra dari LLB, dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, akan mempresentasikan sebuah presentasi yang bertemakan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Dimulai dari pendahuluan, apa pentingnya pendidikan? Pendidikan adalah suatu kunci maju atau tidaknya sebuah negara. Dikatakan seperti itu karena pendidikan memiliki fungsi sebagai landasan yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kualitas seorang untuk mendapatkan tempat di masa depan sesuai dengan kemampuan pendidikannya. Semakin bagus sistem pendidikan di suatu negara, maka akan bagus pula hasil yang sebuah negara dapatkan. Apalagi di zaman modern pada saat ini, di mana pekerjaan manusia telah tergantikan oleh komputer dan teknologi canggih lainnya. Hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi sebuah negara jikalau generasi penerus mereka tidak paham apa-apa mengenai teknologi. Disinilah peran pendidikan dibutuhkan. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya sistem pendidikan kita masih sangat jauh dari kata layak. Bisa dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak di Indonesia, terutama di pinggir perbatasan yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memungkinkan. Dari banyaknya berbagai macam faktor yang menjadi penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia, berikut faktor-faktor yang saya ketahui dan saya dapatkan. Yang pertama yaitu kurikulum yang tidak jelas dan pasti. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum 1947 terus berganti sampai 2015. Jika diakumulasikan, kurikulum di Indonesia telah mengalami 11 kali pergantian. Hal ini terjadi dikarenakan peraturan yang tidak jelas sehingga terus mengalami perbaikan. Kurikulum yang terlalu kompleks dikarenakan para murid akan terbebani dari banyaknya materi yang harus mereka kuasai. Murid harus berusaha keras untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan murid tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Murid akan lebih memilih untuk mempelajari materi yang hanya dia pahami. Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Selain murid, guru juga berdampak dengan bertambahnya tugas mereka dan terbebani oleh para murid yang belum memahami materi sama sekali. Yang kedua, yaitu guru yang belum berpengalaman. Faktor kedua ini juga menjadi salah satu penyebab susah berkembangnya tingkat pendidikan di Indonesia, dikarenakan kurang berpengalamannya guru dalam mendidik murid. Sehingga dampaknya murid akan sulit untuk mengerti apa yang dijelaskan, dikarenakan kurang profesionalnya seorang guru. Berbeda dengan negara maju, contohnya saja seperti Jepang yang harus memiliki sertifikat profesional dahulu sebelum benar-benar bisa menjadi guru. Bukan sembarang orang dan tentu kehidupannya sangat dijamin negara dan mendapatkan gaji yang besar. Berbeda dengan di Indonesia di mana menjadi guru dikarenakan gagal dalam sebuah tes ataupun tidak ada pilihan lain selain itu. Profesi guru cenderung dianggap remeh dan menjadi profesi kedua jikalau profesi utama tidak tercapai. Itulah yang menyebabkan guru di Indonesia tidak benar-benar menjalani tugasnya. Selain itu, gaji yang tidak terlalu besar terutama di luar distrik perkotaan yang menyebabkan guru merasa tidak dihargai di negara ini. Yang ketiga yaitu adalah perundungan dan pelecehan. Hal ini tentu sudah biasa kita dengar, entah itu melalui media berita, koran, dan sosmed, di mana banyak terjadi kasus perundungan ataupun pelecehan yang membuat korban akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan serangan mental yang dia terima di sekolah. Sebenarnya kasus ini tidak hanya ditemukan di negara Indonesia, namun juga di negara maju lainnya. Kasus ini terjadi dengan berbagai macam alasan dan penyebab, dan biasanya anak-anak dengan kelainan atau kekurangan akan menjadi sasaran empuk bagi pelaku bullying ini. Sedangkan untuk kasus pelecehan bisa terjadi karena kurang tegasnya pihak sekolah dalam menjaga para muridnya. Pengancaman yang dilakukan oleh pelaku pelecehan akan membuat korban tidak berani melapor dan akhirnya mental para korban akan rusak dan masa depannya sebagai pelajar hancur. Sementara untuk mencegah hal ini, pihak sekolah dan pemerintah harus tegas dalam bertindak terhadap para pelaku, entah itu diberhentikan ataupun dihukum seberat-beratnya. Berilah fasilitas bagi para murid untuk
terbuka melaporkan apa yang terjadi pada dirinya tanpa takut adanya ancaman dari para pelaku. Yang keempat yaitu adalah pemerataan pendidikan. Sebenarnya faktor ini juga berhubungan dengan hal ekonomi, di mana hal ini tidak akan terjadi apabila pemerataan ekonomi sudah dilaksanakan. Bukan tanpa alasan, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak memadai, maka banyak orang tua di Indonesia yang lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya langsung daripada memberinya pendidikan. Dan hal seperti ini banyak terjadi terutama di daerah yang jauh dari kota ataupun perbatasan. Hal ini juga bisa disebut ketimpangan sosial dan cara mengatasinya tentu dengan membuka banyak lapangan kerja dengan gaji yang mencukupi untuk orang tua menyekolahkan anaknya. Yang terakhir adalah modernisasi pendidikan di Indonesia. Modernisasi teknologi dalam pendidikan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, dikarenakan era di mana kita hidup pada masa sekarang ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Pengetahuan tentang teknologi sangat diperlukan untuk diajarkan oleh para pelajar, karena pada era modern seperti sekarang ini, mesin dapat menggantikan pekerjaan seorang manusia dalam aspek tertentu. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar di zaman sekarang ini membutuhkan seorang karyawan yang paham akan teknologi digital modern yang dapat menyelesaikan semua macam pekerjaan secara instan. Maka dari itu, sekolah dan pemerintah harus bekerja sama dalam melakukan penyebaran teknologi di berbagai daerah di Indonesia, sehingga SDM dengan kualitas tinggi pun dapat dibentuk. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini yaitu untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, kita tidak boleh bergantung pada satu hal saja. Namun semua elemen seperti masyarakat, pemerintah, dan pihak sekolah harus berkontribusi untuk menciptakan generasi emas bangsa Indonesia. Dari pihak sekolah yang harus memberikan fasilitas terbaiknya untuk murid dan menyiapkan guru yang berkualitas tinggi, yang memahami cara untuk mengajar dengan pemahaman tentang 4C, yaitu creativity, communication, collaboration, and critical thinking. Tidak hanya 4C, guru di zaman sekarang harus menguasai ilmu teknologi untuk mempermudah pekerjaannya. Dengan pemahaman guru tentang TPEC atau biasa disebut Technological Pedagogical Content Knowledge Framework yang mencakup tentang pengetahuan pedagogik, penguasaan materi, dan pemahaman tentang teknologi, dari pihak pemerintah juga hendaknya memfasilitasi jalan transportasi ke daerah-daerah yang bisa kita lihat tadi masih menggunakan jembatan yang sudah rusak, dan juga masyarakat juga membantu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para murid. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.